Shalom. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa hari ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketegangan, perbedaan pendapat, dan kepentingan pribadi. Media sosial seringkali menjadi tempat di mana orang saling menyerang, menyebarkan kebencian, dan menilai orang lain tanpa kasih. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada peduli terhadap sesamanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22-23 mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah buah Roh Kudus yang pertama. Berbicara kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi harus terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menunjukkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita adalah murid Kristus melalui kasih kita? Hari ini kita akan belajar bagaimana kasih yang berasal dari Roh Kudus dapat mengubah hidup kita dan membawa dampak bagi dunia di sekitar kita. Pertama, kita belajar bahwa kasih itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang kasih, seringkali kita menganggapnya sebagai perasaan atau emosi. Namun dalam Alkitab mengajarkan bahwa kasih sejati bukan hanya berasal dari dalam diri kita, tetapi dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Seperti disebutkan dalam Galatia 5 tadi, bahwa kasih adalah buah pertama dari Roh Kudus. Itu artinya saudaraku, ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, Roh Kudus akan menghasilkan kasih di dalam hati kita. Mengapa ini penting? Karena kasih manusia terbatas. Kita bisa mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi sulit mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita bisa bersabar dengan orang yang ramah, tetapi sulit bersabar dengan orang yang menyebalkan. Namun saudaraku, kasih yang berasal dari Roh Kudus tidak tergantung pada keadaan atau perasaan kita. Karena kasih ini berasal dari Tuhan yang tidak pernah berubah dan selalu setia. Saudaraku, saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin dipenuhi oleh kasih-Nya. Kasih ini akan mengalir dalam kehidupan kita dan menjadi bukti nyata bahwa kita adalah murid Kristus. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hati kita, mengubah kita menjadi pribadi yang penuh kasih, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yang kedua, kita belajar bahwa bagaimana Roh Kudus bekerja supaya kasih semakin nyata. Saudaraku, agar kasih dari Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Kasih sejati tidak bisa kita hasilkan sendiri, tetapi tumbuh saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dan membaca Alkitab, setiap hari hati kita akan semakin diubahkan dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Kita juga harus belajar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita jika kita bersedia mendengar suaranya dan melakukan kehendak-Nya. Kadang Roh Kudus mendorong kita untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita atau menolong orang yang sedang membutuhkan. Jika kita taat, kasih itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Kita juga harus menjauhi hal-hal yang bisa menghambat pekerjaan Roh Kudus. Misalnya jika hati kita dipenuhi kebencian, dendam, atau egoisme, maka kasih tidak bisa bertumbuh. Oleh karena itu saudaraku, kita harus selalu membersihkan hati kita
dari hal-hal yang bertentangan dengan kasih Tuhan. Kita juga perlu melatih diri untuk mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Kasih bukan hanya teori, tetapi harus dipraktekkan. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti bersikap ramah, mengucapkan kata-kata yang membangun, atau menunjukkan perhatian kepada orang lain. Dengan melakukan hal ini, kasih dalam diri kita akan semakin nyata dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya mengajarkan kita tentang kasih, tetapi juga memampukan kita untuk mengasihi melalui Roh Kudus. Dunia saat ini sangat membutuhkan kasih sejati, kasih yang tidak egois, kasih yang sabar, kasih yang mau berkorban, dan kasih yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mempraktekkan kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dengan kita bisa mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita, menunjukkan perhatian kepada orang yang sedang kesepian, atau bersikap lebih sabar kepada keluarga kita. Tidak harus dengan tindakan besar, tetapi dengan kasih yang nyata dalam hal-hal yang kecil, kita bisa menjadi terang bagi dunia. Oleh karena itu saudaraku, mari kita berdoa agar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita, supaya kasih Tuhan semakin nyata dan kita benar-benar menjadi murid Kristus yang membawa perubahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.